Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cah PCT Wong Deso. Apa kabar teman-temanku? Bahagia selalu buat panjenengan semua dimanapun panjenengan berada saat ini. Jakarta sore pagi ini kondisinya mendung, gerimis. Ini ada Nona lagi mau bertempur, berangkat. Selamat jalan Nona. Dan Nona Agus lagi OTW mau sekolah. Nah, saya sudah ada di base camp Somai Wondes guys. Karena ada orderan matang pagi-pagi, jadi tim belum datang. Saya terjun langsung ke base camp. Pagi-pagi udah dari pasar tadi, pasar Palmerah untuk belanja keperluan Wondes di langganan. Nah, ini langitnya seperti ini guys. Langitnya seperti ini, udaranya sih adem. Udaranya adem, dan sekarang saya lagi ngukus somai sambil menunggu Mas Bumi siap untuk berangkat sekolah. Kalau Mas Bumi udah siap, antar Mas Bumi dulu dan lanjut kita urus-urus somai. Gimana panjenengan yang di sana? Moga-moga selalu bahagia ya. Dan sharing-sharing sedikit. Di minggu-minggu ini, di bulan ini di Wondes cukup lumayan membagongkan. Untuk mengejar penjualan memang rada berbalik-balik, apa namanya tuh, cukup lumayan drop penjualan kami. Satu sisi ada perbaikan di sisi level bagian produksi, kita dipaksa untuk belajar produksi sendiri, dan satu sisi kita ada perbaikan di peralatan tempur pastinya. Kita memulai alat mixer baru, meja baru. Alhamdulillah itu suatu pencapaian yang memang dimimpikan gitu. Jadi satu sisi agak loyo, tapi satu sisi lain dinaikkan. Dan alhamdulillah juga kita ada bongkar tim pasukan untuk di Wondes. Jadi kemarin ada yang masuk, tapi sepertinya memang tidak sesuai DNA-nya Wondes. Beliau mengundurkan diri, dan sebelumnya memang rencananya kami udah off kan karena tidak sesuai dengan standar yang kami mau, standar yang kita inginkan. Jadi kita off-kan saja dan kita coba ganti yang baru. Alhamdulillah sepertinya yang baru ini DNA-nya bisa masuk, tinggal kita bentuk saja. Mohon doanya supaya kita makin solid, makin oke, dan makin bisa bertumbuh untuk menjemput mimpi-mimpi kita. Gitu. Jadi membangun bisnis, membangun usaha itu memang perlu otot kawat balung besi. Kalau pada saat lagi loyo ya kutu-kutu kuat-kuat, walaupun ya ndas mumet juga guys. Jenenge manusia, kepala sirah itu ya tetap nut mumet. Tapi kembali lagi segera diingetin untuk kembali ke Gusti Allah, untuk pasrah gitu ya. Kalau nggak begitu, ndase kacau guys. Ya salah satunya membiasakan untuk begadang syariah, begadang jalur langit gitu. Begadang jalur langit itu gimana? Ya kalau teman-teman ada yang mengatakan kalau begadang kerja itu sampai pagi, saya sedikit berbeda. Begadangnya saya starting dari ya sepertiga malam lah. Sepertiga malam, entah jam 2, jam 3, atau masih jam 3 lewat, jam 4 gitu ya. Masih oke lah itu. Lanjut sampai ya seperti aktivitas. Jadi saya coba membiasakan itu. Untuk apa? Pertama memang memohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Luar Biasa. Lanjutnya saya untuk tadi pada saat menghadapi waliing kondisi bisnis yang naik turun gitu ya, yang lagi ngedrop gitu, mentalnya iso dikuat-kuatin. Karena kalau nggak begitu bro, mental kita tuh bisa ambrol. Yakin pada saat utang menumpuk, penjualannya ambrol gitu ya, dibenerin penjualannya, stoknya oleng di stok, penjualannya ambrol gitu kan. Jadi naik turun, jualan bagus, stoknya nggak ada, itu juga problem yang saya hadapin. Oke, semua udah running, tiba-tiba pasukan ada yang kurang maksimal, ada juga yang out. Ini menghadapi seperti ini ternyata butuh jiwa-jiwa yang tenang, kuat, pantang mundur. Dan jiwanya langsung melunglai,
melehoi, weh. Ampun DJ. Dan beberapa juga ada yang customer yang ada yang baik banget, customer itu ya kalau jualan itu. Ada yang komentarnya, sangat-sangat menyentuh jiwa, membelai sukma gitu teman-teman. Ada juga yang ngece, nyela, ada yang ngatain. Bahkan di komentar-komentar iklan itu, mbok yao gitu ya, kalau kita sebagai orang Jawa gitu ya, saya sebagai orang Jawa gitu, tepo seliro gitu ya. Tapi ndak loh sekarang ini. Nek mentalnya ra kuat. Contoh nih lah, kita jualan baik-baik, iklan baik-baik, dikatain jijik cara makannya. Apakah beliau ini nggak paham gitu ya mengenai bagaimana sih iklan dibuat, gimana caranya biar menarik, tapi justru dikatain jorok, jijik. Lah orang makan kan coba mukbang itu, cara makannya kan iso beleweran segala macam, lu dikuatain. Belum lagi ikane sapu-sapu. Ya tapi sebenarnya kata-kata itu saya jadikan motivasi. Saya bikin vlog, setiap bikin ya nggak setiap juga sih ya. Kalau bikin saya vlog sesekali gitu, saya taruh di YouTube. Lalu sing komentar ngono tak kuelinge YouTube, tak doain. Ada juga muakan somai muahal gitu. Nek tuku pinggir jalan iso wareg, nek orang gawe dhewe. Lah nek semua orang berpikirnya begitu guys. Kalau berpikirnya orang-orang seperti ini, kalau mau ini ya mendingan bikin sendiri. Apakah kata mendingan bikin sendiri ini jadi solusi? Nggak ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jualan kalau semua bikin sendiri. Dan jadi pertanyaan, apakah mampu? Terus kalau ngomongin mahal segala macam, coba deh mereka ini memang belum, kemungkinan besar mindsetnya, pola pikirnya belum sampai teman-teman. Kalau teman-teman berpikir bahwa contoh lah teh botol atau aqua gitu ya di pinggir jalan goceng, tapi kalau masuk restoran seberapa harganya, dan kita permainannya di sana, permainannya lah arahnya ke sana gitu. Jadi hati-hati teman-temanku semua dalam hal berkomentar segala macam. Bagi saya sih udah kuat mental, saya udah paham gitu, tapi sesekali yang namanya kondisi lagi low, tetap aja kepikir, iya kurang begini. Kalau saya lagi mood, saya jawabin gitu, saya doakan malah beliau supaya paham. Tapi saya menghimbau ke teman-temanku warga Indonesia Raya, ayolah kita saling support kebaikan. Kita masukkan kritik boleh yang membangun, tetapi kalau yang kata-kata justru mencela, menghardik, menghina, itu apa sih gunanya gitu? Kita kan saling menjadi, bahkan Indonesia ini kalau mendengar pemerintah aja utangnya berapa 7.000 triliun segala bla bla bla. Bayangkan itu 7.000 triliun. Itu seberapa uangnya? Bangsa ini sangat-sangat butuh kita hal-hal yang positif untuk semangat untuk bertumbuh. Lah kalau adanya cuma caci maki, hina menghina, buat pondahan gitu, energinya kok kebuang-buang ke sana gitu. Indonesia ini penduduknya udah hampir 300 juta, bahkan mungkin udah 300 juta secara real, tapi sebagai data 260-270 juta. Dan majority mereka ini adalah pencari kerja, orang-orang yang harus mencari lapangan pekerjaan. Kalau kita yang coba belajar membuat lapangan pekerja, tapi ada yang dicela, dihina, mbok yau energinya daripada menghina, ayo dodolan ya guys. Dodolan, sampean udah jago ngecap, jago nyelak, jago ini, dirubah energinya jadi energi kebaikan, tebarkan, berbisnis, berwirausaha. Ayo, Indonesia membutuhkan guys. Nek mengkur nyelak, menghina, nyindir, buat apa? Ya Allah, itu tidak bermanfaat gitu loh. Banyak banget energi terbuang. Sedangkan bangsa ini menyedihkan gitu, membutuhkan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Kita pengen sama-sama bertumbuh, sukses, kaya, tapi juga berakhlak, bukan angkara murka. Seperti kalau kemarin kita dengerin jenderal yang divonis karena membunuh, itu kan terjadi apa? Karena angkara murka, hartanya banyak luar biasa, tetapi kalau terjadi angkara murka, buat apa hidup ini? Belum lagi nanti bahwa hidup ini kan cuma sementara, bekal untuk ke sana teman-teman. Saya menghimbau, ayo, pokoknya kita selalu tebarkan kepositifan supaya bangsa kita, negara kita semua berkah, barokah, happy selalu. Tidak harus mencela,
mengkritik boleh, memberikan masukan, motivasi. Tapi kalau buat mencela, bagi saya sih terus jadikan motivasi. Tapi kalau bagi teman-teman yang lain, kalau apa-apa dicela, apa-apa dihina, wow, amazing. Kita jadi orang-orang hebat, orang bermartabat. Yuk, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.